Shalom, selamat pagi pada semua jemaat Tuhan yang ada di BM Shalom, dimanapun berada pada saat ini. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sehat dan tetap di bawah lindungan kuasa Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, sekali lagi kita dapat menjalankan ibadah kita secara atas talian pada pagi ini. Belum kita meneruskan ibadah ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas berkat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang membenarkan kami hidup sehingga pada saat ini dan menikmati segala kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini Tuhan, kiranya kuasa Tuhan sahaja yang menyertai dan melindungi ibadah kami agar semuanya berjalan dengan baik tanpa gangguan daripada kuasa kegelapan oleh karena campur tangan daripada Engkau ya Bapa di sorga. Dan kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi ini, mereka juga akan merasakan jamahan kuasa daripada Engkau ya Tuhan. Dan bagi jemaat yang tidak berkesempatan untuk mengikuti ibadah pada pagi ini Tuhan, Engkau juga melawati mereka dimanapun mereka berada. Dan bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh ataupun sakit pada saat ini Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan bagi mereka Tuhan, dan Engkau akan melindungi mereka ya Bapa di surga, dan pada masa akan datang mereka akan dapat menyertai ibadah ini ya Bapa di surga. Dan kami berdoa untuk mereka yang terlibat dalam menjalankan ibadah ini, mereka diberkati juga Tuhan dengan talenta yang ada pada mereka Tuhan, agar usaha mereka ini Tuhan akan terus berkenan di hadapan Engkau ya Bapa di surga, dan berkati kehidupan mereka dan pekerjaan mereka dan apapun keperluan mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Engkau terus pakai dia Bapa, Engkau akan melindungi dia Tuhan, menjaga dia Bapa, agar kehidupannya terus berkenan di hadapan Engkau Tuhan, dan firman-firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini akan membangunkan iman percaya kami kepada Tuhan, khususnya jemaat-jemaat Tuhan yang ada di BM Shalom. Haleluya Bapa di sorga, lindungi keluarga pastor kami ini Tuhan, anak-anak mereka yang bekerja dan bersekolah, Engkau akan memberkati sesuai dengan keperluan mereka dan sesuai dengan kehendak dan rencana daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dan pengucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat beribadah, jaga kesehatan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah.
kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang, bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai
ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan yang dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan sebab diberi kesempatan terutamanya untuk mendengar firman Tuhan. Namun sebelum itu, apa kabar semua jemaat Tuhan yang saya kasihi? Saya percaya semua kita di dalam keadaan yang baik sahaja. Dan puji Tuhan. Dan saudara, Bapak, Ibu yang saya kasihi, terlebih dahulu kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan yang kita akan belajar bersama adalah satu firman Tuhan yang begitu kudus adanya. Dan sudah pastilah kita tidak mampu untuk menyelami ataupun menafsirkan firman Tuhan itu dengan kekuatan kita sendiri. Saya memimpin kita di dalam doa. Segala hormat, pujian dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, Allah kami, Yesus Kristus, Tuhan yang telah menjadi juru selamat kami. Tuhan, pada hari ini kami menyambut baik waktu yang Engkau berikan kepada kami, di mana kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus, mari Engkau buka dan siapkan hati kami untuk firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa pada hari ini, Engkau tolong kami untuk menguraikan firman-Mu. Karena firman-Mu kudus adanya dan sangat sulit bagi kami sebagai manusia biasa untuk menyelami kebenaran firman-Mu, apatah lagi untuk menguraikannya, Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau Tuhan Allah kami yang mempunyai firman, tolong kami Tuhan, dan bantu kami untuk menguraikan firman-Mu ini. Sebab firman-Mu ini sangat penting untuk kehidupan kami yang kami jalani sekarang ini. Apatah lagi sedang berhadapan dengan kesulitan yang amat besar pada hari ini, Tuhan Yesus. Dan kami juga mohon supaya Engkau Tuhan, Engkau mengampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami. Supaya kami sungguh layak, Tuhan, untuk menghadap hadirat-Mu, apatah lagi mendengar firman-Mu yang kudus adanya. Urapi hamba-Mu secara khusus pada hari ini, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Supaya pada hari ini, Tuhan, kebenaran firman-Mu akan disampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh jemaat Tuhan yang mendengar, dan juga pada masa yang sama siap melakukannya di dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Semuanya kami minta hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk kita pada hari ini yaitu cara mengatasi kesusahan dan masalah hidup. Sekali lagi, cara bagaimana kita mengatasi kesusahan dan masalah kehidupan yang menimpa kita. Firman Tuhan sebagai dasar kita pada pagi ini, kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai pada ayat yang kelima. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ayat yang keempat. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu
bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Demikian pembacaan kita pada hari ini, saudara, ibu bapa yang saya kasihi. Firman Tuhan mengungkapkan bagi kita pada hari ini di dalam Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Paulus menyadari adalah sangat wajar jika kita mengalami kesusahan ataupun masalah ataupun kesulitan di dalam kehidupan kita. Ini yang diungkapkan di dalam ayat yang ketiga. Si mengatakan bahwa kita ditentukan untuk itu. Maksudnya kesusahan dan masalah kehidupan itu merupakan hal yang seharusnya berlaku di dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena jikalau kita menyadari bahwa kesusahan itu adalah bahagian hidup manusia, maka kita akan dapat melihat dan merasakan kehadiran Tuhan di sebalik kesusahan itu sendiri. Sebaliknya saudara, jika kita akan terus merasa tertekan dan kecewa, bahkan tidak dapat mengalami kehadiran Tuhan, sekiranya kita tidak siap menerima apa saja bentuk kesusahan dan masalah di dalam kehidupan kita. Pada hakikatnya, tiada seorang pun manusia yang ingin akan masalah atau kesusahan. Namun, kita tidak dapat lari daripadanya. Itu akan berlaku juga di dalam kehidupan kita. Ada sebuah ilustrasi yang saya ingin sampaikan kepada kita. Bagaimana seseorang itu menghadapi sebarang kesusahan dan masalah di dalam kehidupannya. Ada seorang bapak yang tinggal di sebuah kawasan pinggiran Tasik yang berlumpur. Dan dilihat bahwa kehidupannya sangat bermasalah. Rakannya melihat bahwa seharusnya bapak tersebut tidak perlu hidup di tempat itu, sebab baginya tempat itu sangat jahat dan menyusahkan. Lalu bertanya kepadanya, kenapa beliau sanggup tinggal di kawasan tersebut? Lalu bapak ini menjawab dengan mengatakan bahwa ia tiada pilihan lain dan harus tetap tinggal di kawasan itu, sebab lumpur itu sudah menjadi bahagian dari hidupnya. Ya, saudara, ibu bapak yang saya kasihi, kita melihat salah satu contoh juga. Ayub adalah seorang pilihan Allah yang begitu taat dan setia terhadap perintah Allah. Namun beliau mengalami suatu penderitaan yang dahsyat, yaitu seluruh harta kekayaannya dirampas. Kedua, ketujuh orang anaknya mati akibat bencana, satu bencana. Dan yang ketiga, Ayub sendiri mengalami suatu penyakit yang sangat teruk. Nah, ini adalah satu penderitaan yang sangat luar biasa terhadap diri Ayub sendiri. Tetapi Ayub mampu mengatasinya, sebab salah satu hal yang Ayub lakukan adalah mengambil penderitaan itu adalah sebahagian daripada kehidupannya. Nah, apa yang perlu kita belajar pada hari ini, saudara ibu bapak yang saya kasih? Kita mau belajar bagaimana langkah yang perlu kita ambil untuk mengatasi kesusahan dan masalah hidup kita. Namun sebelum itu, jadi perlu kita di dalam setiap kali kita mengalami kesusahan dan penderitaan, perlu kita ambil langkah untuk mengatasinya. Dan bukan tenggelam di dalam kesusahan tersebut, bukan tenggelam di dalam masalah tersebut. Tapi setiap orang yang percaya kepada Tuhan ketika mengalami masalah harus bangkit, harus datang kepada Tuhan dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ada beberapa langkah yang perlu kita ambil untuk mengatasi kesusahan dan masalah hidup, supaya kehidupan kita
di dalam yang kita jalani pada hari ini, dan mengatasi dan terus mengatasi segala permasalahan yang ada, dan sudah pastilah akan menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, langkah untuk mengatasi kesusahan dan masalah hidup, yaitu terimalah kesusahan dan masalah itu sebagai bagian dari hidup manusia. Nah, ini yang Paulus berusaha untuk disampaikan kepada jemaat di Tesalonika, supaya jangan ada orang yang goyang imannya dalam ayat yang ketiga karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa itu ditentukan untuk kita. Ya, ditentukan untuk kita. Jadi maksudnya segala masalah, segala tekanan, segala penderitaan yang dihadapi dalam kehidupan kita ditentukan untuk kita. Dan saudara, apakah ini yang menunjukkan bahwa Allah itu tidak adil? Dibandingkan dengan firman Tuhan, khususnya dalam Mazmur, dia katakan Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku, yang membaringkan aku di tempat yang berumput hijau dan sebagainya. Tetapi di dalam firman Tuhan ini mengatakan, yang kita belajar pada hari mengatakan, yang kita harus menderita. Jadi apa maksudnya? Jadi saudara, ibu bapak yang saya kasih, benar, di dalam Tuhan memang ada sesuatu yang dikatakan dalam pemazmur itu, di dalam Tuhan memang semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi kita jangan lupa bahwa di dalam kekristenan kita, dalam iman kita, kita juga harus diperhadapkan dengan pelbagai kesusahan. Apa maksud semuanya itu? Maksudnya semuanya itu adalah supaya yang kita bergantung penuh kepada Tuhan. Setiap kali kita mengalami masalah, kita bergantung kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, dan akhirnya kehidupan kita itu semakin dekat kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi saudara, ibu bapak yang saya kasih, mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak kesengsaraan. Nah, ini satu perkara yang harus kita ingat. Dan juga dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan kita heran. Ya, penderitaan itu harus ada. Jangan kita heran. Ya, kesusahan itu ada. Jadi itulah selayaknya, itulah seharusnya yang kita alami, ya, di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu menerima setiap kesusahan itu, ya, sebagai bahagian daripada kehidupan kita. Jangan menolaknya ataupun jangan melarikan kesusahan. Kita dapat lari. Kemana kita nak lari daripada semuanya itu? Kita akan menghadapinya juga. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasih, ingat satu perkara. Kesusahan yang kita alami akan menjadi kemuliaan untuk diri kita dan orang lain. Ini yang saya dapat di dalam Efesus pasal 3:13. Karena itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi apa yang kita lihat daripada kesaksian Paulus di dalam bagian firman Tuhan ini. Jadi dia minta supaya orang-orang percaya di Efesus tidak perlu khawatir dengan apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Harus terjadi seperti itu. Paulus harus menderita karena dia memberitakan Injil. Sebab penderitaannya nanti akan membawa kemuliaan bagi Tuhan kepada orang-orang di Efesus. Jadi Paulus akan menghadapi semuanya dengan baik, supaya nanti orang-orang di Efesus itu, ya, semakin kuat dan teguh di dalam iman kepercayaan mereka. Nah, Yesus Kristus juga sebagai satu contoh yang terbaik, di mana ia rela datang ke dunia ini, mengalami kesusahan, mengalami aniaya, mengalami penderitaan di dalam kehidupannya, adalah semata-mata untuk keselamatan kita sebagai manusia. Yesus datang dianiaya. Dia sebagai salah satu korban yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Lewat daripada korban itu, maka kita diselamatkan. Dosa kita dihapuskan. Nah, ini yang terjadi. Yesus datang mengalami masalah, mengalami tantangan, penderitaan, tetapi kita yang dibebaskan, kita yang mengalami pelepasan, dan kita yang mengalami kesenangannya. Yesus yang menderita, kita yang mengalami kesenangannya.
Nah ini, Yesus sendiri dia mengalami penderitaan itu supaya membebaskan kita daripada dosa kita. Ya, yang kita perlu ingat adalah hanya jangan sahaja kita mengalami kesusahan akibat perbuatan-perbuatan dosa kita. Ini yang sangat penting. Ya, jadi kita di dalam penjara contohnya, dipenjarakan 7 tahun, 10 tahun akibat kesalahan kita. Akibat dosa kita, mungkin kita menjadi pengedar dadah yang jenis yang berbahaya dan sebagainya. Jadi ini, dan lepas itu kita ditangkap dan dipenjarakan 10 tahun, 7 tahun sebagainya. Ini penderitaan. Penderitaan oleh karena perbuatan kita. Jadi sebenarnya penderitaan itu tidak baik. Penderitaan itu tidak ada kesudahannya. Penderitaan itu tidak ada penawarnya. Itu penderitaan akibat dosa kita. Dan itu yang tidak sepatutnya terjadi di dalam kehidupan kita. Contohnya yang kedua juga akibat kita dosa-dosa kita di dalam kehidupan kita, dan mengambil alkohol yang berlebihan, mengambil dadah yang berlebihan, lepas itu kita menggunakan jalan raya, mengalami kemalangan, lepas itu kita mengalami kelumpuhan yang kekal. Jadi ini adalah satu penderitaan juga. Penderitaan itu akibat daripada dosa kita, dan penderitaan tersebut juga tidak sepatutnya terjadi di dalam kehidupan kita. Namun sebaliknya, jadi marilah kita siap menerima penderitaan kita dan kesusahan kita yang sewajarnya terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu penderitaan oleh karena iman kita, karena kesetiaan kita, penderitaan yang datangnya daripada dunia ini, yang daripada iblis yang mau menggoda, yang mau mengganggu iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi penderitaan-penderitaan yang ditunjukkan oleh dunia ini kepada kita, mari kita hadapinya, mari kita bergantung kepada Tuhan untuk menanganinya, mengatasinya. Dan sudah pastilah apabila kita mengatasinya, apabila kita datang pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, sudah pasti kita akan menang untuk menghadapi kesusahan dan masalah kehidupan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, langkah yang perlu kita ambil untuk mengatasi masalah dan kesusahan kehidupan kita, yaitu mari kita menolak bisikan setan sebagai pintu masuk terhadap iman di saat kesusahan datang. Ya, ini terdapat di dalam ayat 5, dia mengatakan demikian. Itu sebabnya maka aku, kerana tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, kerana aku khawatir kalau kamu dicobai oleh si penggoda, dan kalau usahamu menjadi sia-sia. Nah, saudara ibu bapa yang saya kasihi, harus berhati-hati dalam kehidupan ini, terutamanya ketika kita mengalami kesusahan dalam kehidupan kita. Iblis pasti akan ambil kesempatan. Dia akan mengambil kesempatan untuk berbisik dalam hati dan pikiran kita, mengganggu kita, dan supaya kita datang kepadanya, dan supaya kita tunduk kepadanya, dan bukan lagi percaya kepada kuasa Tuhan. Nah, ini pekerjaan iblis. Nah, serangan iblis yang pertama ialah menyerang bahagian iman kita terhadap Allah dan firman-Nya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Begini terjadi kepada Adam dan Hawa ketika mereka digoda oleh iblis. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahawa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sedangkan di dalam ayat 3 sebelum itu, Tuhan mengatakan demikian. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Apa kata iblis? Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Ini iblis memutarbalikkan firman Tuhan, ya, yang dasarnya memang daripada Tuhan, yang memberi amaran kepada Adam dan Hawa. Tetapi iblis mengambil kesempatan untuk membelitkan firman Tuhan itu, supaya manusia tertipu olehnya, dan juga Adam dan Hawa sudah pasti tertipu olehnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hawa mengambil buah itu dan memakannya, dan kedua-duanya pun memakan buah itu juga.
Okay. Dan ini yang kita harus perhatikan. Mereka tidak sedar, mereka tidak berhati-hati, berwaspada terhadap bujukan ataupun bisikan iblis dalam kehidupan mereka. Nah saudara, demikianlah iblis selalu menggoda kita. Dan iblis juga bijak menggunakan firman Tuhan, ya, untuk menggoda kita supaya kita lebih senang tergoda karena iblis menggunakan firman Tuhan. Saudara ibu bapa yang saya kasih, mari kita lihat beberapa tokoh di dalam kitab tidak berwaspada di dalam kehidupan mereka. Pertama, Abraham tidak berwaspada, tetapi mendengarkan kata istrinya Sarah supaya mendekati hamba perempuannya yaitu Hagar untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan sebenarnya di dalam rahasia firman Tuhan, keturunan yang dijanjikan Allah kepada Abraham adalah melalui istrinya Sarah. Jadi ini suatu hal yang pelik terjadi di dalam firman Tuhan. Okay. Jadi janji Allah kepada Abraham dan Sarah supaya nanti melalui mereka, keturunan mereka akan menjadi banyak seperti pasir yang tidak dapat dihitung. Tapi hakikatnya mereka semakin tua, belum lagi mendapat anak. Jadi dalam keadaan situasi mereka seperti itu, iblis datang kepada mereka, berbisik dalam hati mereka, dan akhirnya Sarah mengambil keputusan sendiri dan tidak bersandar kepada Allah, dan Sarah berusaha untuk menjawab persoalan mereka dengan membawa Hagar, yaitu hambanya, untuk mendekati Abraham. Nah ini yang terjadi. Ya, ini adalah suatu hal yang tidak baik. Dan manusia itu sudah tergoda oleh kuasa iblis, dan manusia selepas itu mengambil langkah yang tidak baik ataupun yang salah, seperti yang telah berlaku kepada Abraham dan Sarah. Ya, Allah berjanji supaya melalui Sarah keturunan itu yang banyak yang dijanjikan oleh Allah, tetapi Sarah berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Oleh karena tidak berwaspada dalam hidupnya, dan dia sendiri yang mau menyelesaikan permasalahan mereka, tapi tidak selesai, ya, dan akhirnya melanggar perintah Tuhan. Ini yang terjadi kepada Abraham dan Sarah. Nah yang kedua, istri Lot tidak berwaspada tetapi mendengar suara iblis untuk jangan tinggalkan kesenangan yang ada di kota Sodom. Ketika Tuhan meminta mereka keluar dari situ, disebabkan Tuhan akan menghukum kota itu karena kejahatan yang ada di Sodom. Akhirnya istri Lot juga turut terhukum dengan menjadi tiang garam. Itu terdapat dalam Kejadian pasal 19 ayat 17. Nah, kota Sodom adalah tempat tinggal Lot dan istrinya ketika berpisah dengan Abraham. Tapi di kota itu adalah satu kota yang penuh dengan kejahatan. Kekayaan memang ada, tetapi di tengah-tengah kekayaan itu kejahatan ada juga. Kejahatan itu sampai kepada Tuhan, dan Tuhan siap menghukum kota Sodom. Dan tetapi keluarga Lot tidak akan dihukum. Lalu Tuhan akan membawa mereka keluar daripada situ. Tetapi istri Lot, dia tetap mengingat kepada kesenangan dan harta yang ada di kota Sodom. Dan akhirnya dia melihat ke belakang. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, dia menjadi tiang garam. Nah ini juga satu pengajaran kepada kita. Jangan kita mendengar bisikan iblis itu ketika kita mengalami kesusahankah, ketika kita mengalami kesenangankah. Tapi mari kita tetap mendengar kepada suara Tuhan dan bukan kepada suara iblis. Sebab suara iblis itu selalu membawa kepada kesusahan. Nah Rasul Petrus tidak sadar, tidak berwaspada bahwa ia pernah berjanji di depan Yesus untuk siap mati bersamanya. Namun sebelum ayam berkokok untuk yang ketiga kalinya, Petrus sudah menyangkal Yesus. Ya 3 kali ketika Yesus ditangkap. Itu terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 33. Nah saudara yang saya kasih, marilah kita mengambil sikap selalu sadar dan berjaga-jaga. Sebab kita ada musuh, yaitu iblis yang selalu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Ya marilah kita mengambil tindakan melawan iblis itu. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Bukan mendengar. Sekali lagi, mari kita mengambil sikap yang baik di hadapan Tuhan terhadap iblis, yaitu melawan iblis dan bukan mendengar kata iblis. Mari kita melawan, dan melawan dia dengan iman. Saudaraku yang saya kasih, yang ketiga, langkah untuk kita menghadapi
Ya, mengatasi kesusahan dan masalah kita, yaitu dengan doa. Nah, ini sangat penting. Sangat-sangat penting. Ya, di dalam banyak-banyak langkah yang kita ambil untuk mengatasi pergumulan ataupun kesusahan masalah kita, yang ini adalah satu hal yang sangat penting, yaitu doa. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Marilah kepadaku. Ya, yang letih lesu dan beban berat. Jadi ini adalah kesusahan kita, dan ini adalah masalah kita, yaitu berbeban berat. Jadi kita datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku dengan membawa arti berdoalah kepada Tuhan. Setiap kita mengalami masalah, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Setiap kita mengalami kesusahan, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu langkah yang sangat baik, yang luar biasa baiknya. Jadi jangan kita pernah tinggalkan doa itu ketika kita mengalami kesusahan. Dan Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Filipi supaya berdoa di saat mengalami kesusahan, yaitu terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Okey? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu ya kepada Allah dalam doa dan permohonan. Apa yang kau inginkan ketika engkau mengalami masalah? Apa yang kau inginkan ketika engkau mengalami kesusahan? Jadi datang kepada Tuhan, menyatakannya kepada Tuhan di dalam doa. Jangan dengan kekuatan kita. Jangan berusaha berharap kepada kekuatan dan kemampuan kita sebagai manusia. Tapi mari kita melihat kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan di dalam doa. Rasul Yakobus juga memperingatkan kita supaya ambil langkah berdoa di saat mengalami kesusahan atau masalah. Yaitu dalam Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada orang di antara kamu yang menderita, katanya, biarkanlah ia berdoa. Baiklah ia berdoa. Kalau ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Yang pertama tadi, kalau ada di antara kamu yang menderita ataupun susah, baiklah ia berdoa. Nah, itu jalan yang terbaik. Yang menderita berdoa, yang bersukacita menyanyi. Sekali lagi saya katakan, yang mengalami masalah, yang menderita berdoa. Itu jalannya. Ya, mari kita lakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Injil Markus memperingatkan kita supaya berjaga-jagalah, saudara, dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Markus pasal yang ke-14 ayat 38. Nah, saudara, ibu bapa yang saya kasih, kita perhatikan dengan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, jadi sebagai umat percaya kepada Tuhan yang mengalami kesusahan dan penderitaan, hal pertama kita lakukan, mari kita terima kesusahan, mari kita hadapi kesusahan itu sebagai bagian hidup kita. Dan yang kedua, mari kita menolak bisikan setan yang datang kepada kita ketika kita mengalami penderitaan ataupun masalah. Dan yang ketiga, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita ketika kita mengalami masalah. Sebab itu adalah langkah-langkah yang terbaik, supaya akhirnya nanti apabila kita melakukan perkara ini, dan apa saja masalah, apa saja kesusahan yang datang, pasti kita akan mampu mengatasinya. Dan apabila kita mampu mengatasinya, dan kita akan mengalami kemenangan dalam kehidupan kita seperti apa yang telah dialami oleh Rasul Paulus sendiri, dan mengakhiri pertandingannya dengan baik. Dan itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, supaya masing-masing kita berjaya di dalam pertandingan kita. Masing-masing kita akan sampai kepada garisan akhirnya. Ya, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Dengan itu mari saya memimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu dan kebaikan-Mu kepada kami. Engkau mengajar kami, Engkau memperingatkan kami, supaya kami akan mengambil langkah-langkah yang baik di dalam kami mengalami kesusahan, masalah, penderitaan di dalam kehidupan kami. Tuhan mau supaya kami menghadapi penderitaan kami dengan hati yang terbuka,
menerima kesusahan kami sebagai bahagian daripada kehidupan kami. Dan juga Tuhan, ketika kami sedang mengalami kesusahan, firman Tuhan meminta supaya kami jangan mendengar bisikan iblis, tapi biarlah kami mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kami. Dan ketika kami mengalami kesusahan juga, firman Tuhan minta supaya kami setia berdoa. Dan doa itu merupakan jalan yang terbaik untuk kami mengatasi segala macam kesusahan dan masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas langkah ini Tuhan. Terima kasih atas jalan yang Engkau berikan kepada kami. Nah, hidup kami pada hari ini Tuhan, sememangnya seringkali diperhadapkan dengan pelbagai kesusahan dan penderitaan. Tapi dengan 3 langkah yang Tuhan berikan kepada kami, mampu membawa kami mengatasi semuanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan tolong kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami kuat, selalu kuat untuk mengatasi segala masalah dan pencobaan yang datang kepada kami. Dan Tuhan tolong kami Tuhan. Kami tidak mampu untuk berjalan sendiri, tapi Tuhan memampukan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau memberkati firman-Mu yang kami telah dengar bersama pada hari ini. Memberkati untuk kehidupan kami. Siapkan kami juga Tuhan untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Apatah lagi ketika kami berdiri pada hari ini tengah-tengah kesulitan, yaitu pandemik COVID-19 ini Tuhan. Bantu kami Tuhan. Selamatkanlah kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada Tuhan supaya Engkau juga Tuhan memelihara kehidupan kami yang kami akan jalani untuk sepanjang minggu depan. Tuhan bebaskan kami daripada masalah COVID-19 ini, supaya kami bebas datang memuji dan memuliakan Tuhan di gereja yang telah ada pada kami ya Tuhan. Sebab sudah lama kami tidak berhimpun di situ. Tetapi hari ini Tuhan Yesus, kami minta kepadamu supaya jadilah kehendak-Mu Tuhan, akan membebaskan kami, melepaskan kami daripada kesulitan ini. Ini iman kami kepada Tuhan. Kami percaya suatu hari nanti Tuhan akan melepaskan kami daripada kesulitan ini. Berkatilah setiap diri kami Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu depan. Tuhan, Engkau ada Allah kami yang baik, dan peliharalah seluruh umat-Mu Tuhan pada hari ini, baik anak-anak yang bersekolah dan bagi yang bekerja Tuhan. Dan Tuhan Engkau tolong umat-umat-Mu Tuhan, supaya kehidupan kami masing-masing ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan selalu memperhatikan dan Tuhan menyediakan berkat-berkat-Mu kepada kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kepada kami kesehatan yang cukup untuk menempuh kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai hari ini dan sepanjang minggu depan, bahkan juga sampai selama-lamanya. Ini doa kami dan pengucapan syukur kami. Semua ini kami minta hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.